Kali ini saya ingin menjelaskan terkait dengan analisa korelasi antara faktor X dengan faktor Y, korelasi antara variabel X dengan variabel Y. Rumusnya seperti ini: koefisien korelasi R. Ketika nanti koefisien korelasi ini ketemu nilainya, maka interpretasinya seperti ini. Jika nilainya 0,0 sampai 0,2, maka antara variabel X dan Y memang terdapat korelasi tetapi sangat lemah sehingga dapat diabaikan. Jika 0,2 sampai 0,4 terdapat korelasi namun sangat lemah atau rendah. Kemudian 0,4 sampai 0,7 korelasinya sedang atau cukup. Kemudian antara 0,7 sampai 0,9 korelasinya kuat atau tinggi, dan antara 0,9 sampai 1,00 maka variabel X dan Y terdapat korelasi yang sangat kuat atau sangat tinggi. Ini rumusnya koefisien korelasi R. Caranya adalah dengan membagi antara sigma XY dibagi dengan N dikalikan standar deviasi X dan standar deviasi Y. Standar deviasinya X seperti ini rumusnya, kemudian ini standar deviasi Y seperti ini rumusnya. Kemudian setelah ketemu standar deviasi dimasukkan dalam rumus sehingga keluar nilai R, lalu kita interpretasikan seperti ini. Kemudian berikutnya setelah kita tahu koefisien korelasinya, kemudian kita cari koefisien determinasinya atau seberapa besar kontribusi X terhadap Y, seberapa besar pengaruhnya antara X dan Y. Kemudian KP ini adalah persentasenya berapa, kontribusinya berapa. Kemudian hitungan-hitungan itu harus kita hipotesakan. Jika nanti H0 diterima, maka tidak ada hubungan yang signifikan antara variabel X dan Y. Jika HA yang diterima, maka ada hubungan yang signifikan antara variabel X dan Y. Nah, untuk menguji hipotesa ini maka harus ada uji signifikansi dengan cara menghitung T hitung. Nanti kita hitung T hitungnya, ini rumusnya. Kemudian kita lihat T tabelnya. T tabel dicari dengan cara kita menentukan taraf signifikansinya, yaitu kita tentukan saja 5%. Kemudian kita lihat derajat bebasnya, dB derajat bebas atau dF. Rumusnya N-2. N itu populasi, 2 itu jumlah variabel dari yang kita uji, karena ini dua variabel X dan Y 2. Tapi kalau yang dihitung itu variabelnya banyak, ada 3 dan 4, maka N dikurangi jumlah variabel. Baik, kita langsung saja akan praktek. Kita akan asumsikan variabel X adalah produksi, kemudian variabel Y adalah harga. Jadi kita ingin menguji seberapa hubungan antara produksi dengan harga. Makanya kita sediakan data produksi. Ini data produksi bulan Januari 19 sampai bulan Desember 2019. Kemudian kita akan uji seberapa kuatkah korelasinya terhadap harga. Ini data harganya bulan Januari 2019 sampai Desember tahun 2019. Setelah itu kita masuk tabel kerjanya. Tabel kerja, ini nomor, bulan, kemudian ini produksi X ya, terus harga Y, kemudian ini ada deviasi produksi X kecil, deviasi harga Y kecil, kemudian perkalian antara deviasi produksi dengan deviasi harga, kemudian X kuadrat, kemudian Y kuadrat. Baik, kita langsung saja ya, copy paste ya, ininya copy paste datanya.
Ini data produksi. Kita copy ya. Kemudian kita copy harga. Ini kita kasih nomor, kita tarik. Baik, selanjutnya kita hitung deviasinya, yaitu deviasi produksinya. Deviasi itu simpangannya ya, jadi seberapa banyak nilai ini, produksi ini menyimpang dari rata-ratanya, dan seberapa menyimpangkah Y atau harga ini dari rata-ratanya. Maka kita harus hitung rata-rata produksi, average. Ini kita rata-ratakan, kemudian harga kita rata-ratakan, kemudian deviasinya adalah nilai X dikurangi rata-ratanya. Nah, kemudian sama ini nilai Y atau harga dikurangi rata-ratanya. Nah, ini juga sama, nilai X dikurangi rata-ratanya sama nilai Y dikurangi rata-ratanya. Ini akan lama kalau gini, ini datanya banyak, apalagi kalau datanya di atas 12 sampai ratusan, repot. Makanya harus kita pakai rumus saja. Jadi agar ini tidak berubah, nanti kita tarik, maka yang rata-rata ini kita kasih dolar ya. Kasih dolar. Ini juga kita kasih dolar agar pengalinya tidak berubah. Kita blok, kita tarik. Nah ya, kita uji coba, betul ya, ini Y kali rata-rata. Coba yang ini, betul ya, X kali rata-rata dikurangi rata-rata. Kemudian kita kalikan antara X kecil dengan Y kecil. Ini ya, deviasi produksi X kecil, deviasi harga Y kecil, sama dengan ini dikalikan Y, sama semuanya. Kemudian X kuadrat, X kecil kuadrat, deviasinya dikuadratkan. Kalau di Excel bisa kayak X kali X ini ya, atau rumusnya adalah power X kuat pangkatnya 2. Power X pangkatnya 2. Oh, ini titik koma ya. Kemudian power Y, power nilai Y pangkatnya 2. Kita tarik. Nah, ini sudah ketemu. Ini tabel kerjanya sudah kelihatan semuanya. Tabel kerjanya sudah terlihat semuanya. Kita perbesar saja. Ini ya, kita besar, ini nilai-nilai dari tabel itu. Baik, setelah ini kita jumlahkan. Nah, ini jumlahkan deviasinya dengan ini, jumlahnya harus 0 ini. Kalau tidak 0 salah. Benar ya. Ini juga harus 0. Ya, betul ya. Kemudian XY kita jumlahkan juga. Ini biar tidak seperti ini, kita ganti modelnya, number ya.
pakai number, kemudian kita kasih titiknya. Ini semuanya kita number aja ya, number kita kasih titik ya, gitu ya. Tuh. Baik. Ini tadi hasil perhitungannya, kemudian ini kita jumlahkan juga sama dengan X, kita jumlahkan sigma XY, ini juga kita jumlahkan, ini sama, ya. Ini sigma XY dengan sigma XY, masukkan sigma biar jelas simbolnya, sigma XY kecil ya. Dan ini sigma X kuadrat, ya. Kemudian ini sigma Y kuadrat, sigma Y kuadrat, ya. Nah ini, jadi kita tahu ya, biar mudah kita. Ini X rata-rata, X rata-rata, oke, ini Y rata-rata, Y rata-rata. Nah ini sigma X, ini sigma Y, Y kecil ya. Nah ini N, populasi jumlahnya 12 ini 12 bulan. Baik, ini tabel kerjanya sudah jadi. Baik, selanjutnya kita hitung standar deviasinya. SD X, standar deviasi X sama dengan, rumusnya adalah akar sigma X kuadrat bagi N. Akar dari ini dibagi ini ya, jadi sama dengan akar itu dalam Excel SQRT. Nah ini SQRT ya, jumlah X kuadrat ini dibagi N, ya ini 12. Ketemu SDX. Kita cari yang SDY ya, ini SD saja ya, SDY ini rumusnya adalah akar SQRT dari sigma Y kuadrat dibagi N. Sudah ketemu, standar deviasinya ketemu. Baik, selanjutnya kita hitung R nya ya. R ini rumusnya, adalah R XY, R nya kita besar. Kemudian R semuanya jelas sama dengan sigma XY
dibagi jumlah dari atau perkalian dari N dikali standar deviasi X dikali standar deviasi Y, maka jumlahnya ini R nya ketemu ya, 0,295. Nah setelah R ketemu maka kita langsung masuk ke interpretasi. Nah, komanya kita kurang aja. Interpretasi ini (0,296) masuk ke dalam range nomor 2. Terdapat korelasi yang lemah atau rendah, sehingga interpretasinya produksi memiliki korelasi yang lemah atau rendah terhadap harga. Sudah ketemu. Baik, selanjutnya kita hitung kontribusi produksi, seberapa besar kontribusi produksi terhadap perubahan-perubahan harga. Maka kita hitung rumus KP ya, koefisien determinasinya. Ini koefisien determinasi R kuadrat kali 100%. Udah, masukkan saja sama dengan R kuadrat, R nya ini dikuadratkan di power ya, power ini pakatnya 2, R kuadrat dikali 100 kali 100. Gila. Ini ya. Jadi interpretasinya produksi memiliki kontribusi terhadap keragaman harga sebesar 8,75%. Sudah selesai. Jadi ternyata produksi itu tingkat korelasinya lemah dan dia punya kontribusi terhadap harga hanya 8,75%. Artinya terkait dengan perubahan harga, produksi hanya menyumbangkan 8,75%. Berarti masih ada 92,25% ya, yang menyebabkan perubahan harga di luar dari produksi. Selanjutnya kita hitung uji signifikansinya. Ini hipotesanya. Coba kita copy di sini ya. H0 diterima jika tidak ada hubungan yang signifikan antara, asumsinya tidak ada hubungan yang signifikan antara variabel X dan Y, dan ini HA nya ada hubungan antara X dan Y. Maka kita hitung rumus T hitungnya. Ini dihitung hitungnya, maka T hitungnya adalah sama dengan R kurang buka R dikali akar dari, berarti akar itu SQRT akar dari N-2. N itu ini N-2. Kemudian tutupnya dibagi akar dari 1 min R kuadrat, akar RT. Akar dari kurang buka
1 min R kuadrat. R itu berarti power ya, kuadrat power R pangkat 2, tutup ya. Enter. Nah, ini ketemu. T2 nya 0,979044. Nah, kita uji dengan T tabelnya. Berapa nilai T tabel? T tabelnya dengan nilai taraf signifikansinya dan derajatnya. Coba kita lihat. Taraf signifikansi 5%. Dan derajat bebasnya kita cari. Derajat bebas itu adalah N-2. dB nya dB sama dengan N-2. N dikurangi 2. N itu populasi, 2 itu jumlah variabel yang terlibat ini, 10 ya. Maka mari kita lihat berapa T tabelnya. Kita cari T tabelnya. Nah, ini T tabel bisa dicari di internet, banyak T tabel dengan taraf kepercayaan 5%. Ini yang 5% yang atas ya, karena hubungan searah. Nah, 0,5 ini 5%. Kemudian dB atau dF ini 10. Ini 10 dan 5, ini 10. Berarti nilainya 1,81246. supaya kita tulis ya, nilai T tabel 1,81246 ya. Kita perbandingan, jika T hitung lebih kecil daripada T tabel maka H0 yang diterima. Jika T hitung lebih besar dari T tabel maka HA yang diterima, gitu ya. Maka perbandingannya adalah T hitung ternyata lebih kecil dari T tabel. Artinya yang diterima adalah yang A ya. Yang diterima adalah yang H0, maaf ya. Tidak ada hubungan yang signifikan antara variabel X dan Y. Tidak ada hubungan yang signifikan yang antara produksi dengan harga. Tidak ada hubungan yang signifikan dengan taraf signifikansi 5%. Itu mungkin untuk uraiannya silakan dikembangkan sendiri terkait dengan metode korelasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.